Oke teman-teman, ini sudah saya bongkar. Pernah diperbaiki ke orang lain nggak? Belum. Ini kenapa sudah pada lepas? Oh iya, pernah deh satu kali tapi gak jadi, gak sanggup katanya. Oh, iya. Ini kena petir kan kemarin? Eh, Jadi ini ceritanya kena petir, tapi kata Yusennya belum diservis ke yang lain. Tapi barusan dia baru ngaku katanya memang pernah dibawa ke tempat servis di depan. Oke. Mungkin ini akan saya cari dulu apakah ini bisa diselamatkan atau tidak, karena ini juga terlihat fuse sudah di jumper. Biasanya sih gimana ya, kalau bekas orang lain pasti juga dia sudah ponis apanya yang rusak. Pak, kemarin di ponisnya apa? Ini harus diganti satu blok ya? iya, Gak bisa diservis katanya? enggak. Oh, oke teman-teman, mungkin saya akan cek dulu IC ininya. Kalau memang ini masih bagus IC-nya, baru kita lakukan perbaikan. Oke Pak, mungkin kita cek dulu apa ini masih bisa diperbaiki atau tidak. Nanti saya kasih kabar ya. Iya. Kita pindahin dulu teman-teman. Oke, pertama-tama siapkan apometer, probe merah kita arahkan ke ground, dan probe hitam apometer kita arahkan ke semua katoda dioda yang ada di bagian sekunder power supply. Dan apabila terdengar bunyi short, maka di situ letak jalur yang harus kita telusuri. Oke teman-teman, ternyata ini short bagian 12 voltnya. Dan ini adalah IC penurun tegangan DC1 DC dari 12 volt ke 5 volt. Kita coba lepas jumperan fuse-nya. Dan kita cek ulang apometer, kita arahkan. Dan ternyata sekarang tidak short. Ini berarti short ada di jalur IC DC1 DC 5 volt penurun tegangan untuk IC MICOM atau IC programnya. Tentunya ini akan coba saya angkat dulu IC DC1 DC-nya, step down penurun tegangan dari 12 volt ke 5 volt untuk suplai tegangan IC. Oke, setelah selesai pengangkatan IC DC1 DC-nya, kita akan cek ulang di jalur 12 volt. Sekarang hilang shortnya. Dan saya juga akan cek di jalur keluaran IC 5 voltnya. Hilang juga shortnya. Oke, berarti ini IC-nya sudah rusak. Oke teman-teman, di sini saya akan ganti pakai DC converter. Kita set di 5 volt. Oke teman-teman, ini sudah selesai saya pasang DC converternya di mainboardnya. Kita sudah rapikan. Ini groundnya dan ini positifnya yang mengarah ke fuse dan mengarah ke katoda dioda ini. Dan ini juga sudah diturunkan menjadi 5 volt masuk ke kapasitor output dari tegangan IC aslinya. Kita akan tes ulang.
Oke ya, udah menyala, berkedip. Ini tandanya Mikom sama EPROM-nya bekerja teman-teman ya. Jadi ini bisa diselamatkan. Tinggal sekarang kita fokus ke area power supply yang ini, tegangan-tegangan untuk backlight dan untuk tegangan yang lainnya. Nah sekarang ke tahap pengecekan di area power supply bagian primernya. Kita cek jangan sampai ada yang short juga di sini, karena ini MOSFET-nya gak ada. Jadi kita cek di fuse dan dioda, juga di kapasitor yang besar ini. Dioda semuanya dicek. Dan di sini aman ya, aman teman-teman. Jadi kita tinggal pakai mungkin di sini saya akan pakai gacun aja, karena saya gak punya stok untuk penggantiannya, karena ini juga sudah gak ada. Jadi nomornya saya gak hafal, terlalu lama kalau harus mencari dulu. Pakai gacun yang 5 kabel harusnya, tapi di sini saya punyanya yang 3 kabel, stok juga habis. Kita akan cek pakai yang 3 kabel dulu, mudah-mudahan berhasil. Untuk rangkaian optocoupler saya pakai dari bekas power supply DPD kalau nggak salah ini, karena ini rangkaian optocoupler dari aslinya juga udah hangus ya. Untuk pemasangan seperti ini, untuk lebih jelas mungkin di di kertas bawaan gacunnya juga udah ada. Kita tinggal ikuti arahan skema dari gacunnya. Ini untuk yang merah kita solder di bagian body MOSFET bawaan. Untuk yang hitam langsung saya koneksikan ke kapasitor bagian negatif dari yang 400 volt ini. Untuk yang warna hijau sama juga disambungin di ground, karena ground optocoupler sama ground negatif sama ya nyambungnya. Sekarang tinggal fokus ke 12 volt. Ini ground 12 volt saya ngambil dari sini. Bisa juga dari sini. Yang mana ya? Saya cek dulu pakai ampermeter. Jangan sampai salah. Kita cari ground di sebelah sini supaya enak pasangnya. Nah, ini dia. Kenapa saya pasang ini bekas power supply DPD, karena memang rangkaian optocoupler dari mainboardnya sudah rusak karena petir, jadi sebagian komponen juga sudah hangus. Lebih enak ini pakai yang 5 kabel ya. Ini karena stok saya gak ada, sudah habis. Jadi saya pakai yang 3 kabel aja.
Dan nanti kita set juga di gacunnya supaya pas di 12 volt. Oke, kita tes dulu teman-teman. Kita arahkan ampermeter ke 50 volt DC. Kita akan cek tegangan output dari power supply bagian sekundernya. Tegangan untuk backlight dan tegangan untuk IC Micom-nya juga harus hadir. Sambil kita lihat indikator dari sensor. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba nyalakan. Oke, di sini sudah muncul 5 volt teman-teman. Dan indikator juga terlihat tadi menyala. Ini udah sekitar 12 volt, mantap. Oke. Terlihat stabil, jadi kita tidak perlu memutar gacun. Ternyata ini sudah sip, pas 12 volt. Oke, tapi ini saya merasa ada yang janggal di IC audio karena panasnya sangat berlebih. Ada kemungkinan ini juga rusak. Mungkin saya akan cari spare partnya dulu. Saya yakin itu rusak karena panasnya juga sangat tidak normal. Oke teman-teman, ini sudah selesai saya lakukan pemasangan dan penggantian juga di IC audionya. Mohon maaf tidak sempat saya rekam videonya karena durasinya yang lumayan panjang. Ini ternyata rusak IC audionya juga. Ini untuk gacun, kalau dirasa tidak terlalu panas atau tidak panas, kita gak perlulah pakai pendingin. Cukup dibalut aja pakai mika anti bakar supaya tidak short ke body, supaya tidak nyetrum juga. Nah, ini dia indikatornya sudah menyala. Terlihat ya, itu juga udah menyala. Namanya apa sih itu? Kita cek tegangan 12 volt teman-teman. Hadir dan di sini sudah stabil. Kita juga akan cek di 5 volt tegangan untuk Micom dan EPROM-nya hadir juga. Sekarang kita cek tegangan di backlight. Oke. Hadir. Power supply sudah bekerja dengan sempurna. Kita lihat dari bawah. Apakah ini sudah menyala? Tampaknya gelap. Oke. Oh, itu ada. Alhamdulillahirobbilalamin. Samsungnya sudah keluar, berarti ini sudah menyala. LCD-nya juga masih oke. Kita akan coba rapikan. Ini ya.
Ini IC audio yang tadi panas, saya ganti dengan tipe yang berbeda tapi masih bisa. Saya ambil dari mainboard Samsung tapi yang beda tipe, tapi saya cek pin-pinnya sama. Ini dari sini. Oke teman-teman, ini TV-nya sudah saya rapihkan kembali dan terlihat sekarang sudah normal. Televisi Samsung 43 in yang kemarin tersambar petir, akhirnya gak jadi ganti mainboard, walaupun sebelumnya sudah diponis ini harus ganti mainboard. Terima kasih sudah mengikuti video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.